Kapitalisme. Lawan DPR akhirnya mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Ratusan mahasiswa dari 5 kampus di Jakarta Barat berusaha memblokade jalan di persimpangan Grogol, Jakarta Barat. Unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan arus lalu lintas mengalami kemacetan. Tapi yang saya mau katakan bahwa sanksi itu tetap diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Adalah hoax kalau mengatakan bahwa sanksi itu dihilangkan. Benar nggak Bu begitu? Ini harus dijelasin nih Bu. Saya kira jelas tidak mungkin diatur seperti itu dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Oke warganet, sekarang ini saya sudah bersama dengan Ibu Menteri Pekerjaan dan Ibu Ida Fauziah bersama kita. Nah, saya buka masker dulu ya biar ngomongnya jelas karena ini Ibu Menteri ini orang yang paling dicari-cari dalam 1 minggu terakhir. Kenapa? Nah, Bunda ketawa. Benar nggak paling dicari-cari Bu? Banyak yang Paling nggak mencari. dicari suami atau dicari Dicari anak. suami, dicari anak, sama satu lagi yang belakangan ini sering unjuk rasa di jalanan, para buruh mencari Bu Ida nih. Saya mau nanya nih Bu, ini banyak nih Bu, warganet juga menyaksikan nih. Ini contohnya nih, ada meme yang banyak beredar nih, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Bangun tidur, tuh kelihatan ya, Ibu kelihatan ya Bu ya. Bangun tidur, terus mandi. Bangun tidur, tapi lulus kuliah mau ngapain? Ayo cari kerja lah katanya. Tapi kalau omnibus law sah, semua orang jadi pekerja kontrak. Benar nggak Bu gitu? Ini harus dijelasin nih Bu. Saya kira jelas tidak mungkin diatur seperti itu dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi pekerja kontrak itu ketentuannya dikembalikan dengan seperti hanya ketentuan Undang-Undang 13/2003. Justru yang baru adalah pekerja kontrak itu sekarang mendapatkan perlindungan sosial dalam bentuk dia berhak mendapatkan kompensasi jika selesai kontraknya. Ada kepastian seperti itu Justru ya? malah, justru kalau di Undang-Undang 13 itu tidak ada perlindungan sosialnya. Di undang-undang yang baru ada perlindungan sosialnya. Di samping dia mendapat perlindungan yang lain, dia dapat perlindungan berupa kompensasi. Tapi kenapa ya warganet melihatnya tuh agak berbeda ya? Penuh dengan suuzon gitu loh kita bacanya ya, kok udah ketakutan duluan. Jadi apa yang nggak sampai nih Bu? Apakah miss message, pesannya nggak nyampe, isi pesannya salah, atau messengernya yang salah? Gimana? Jadi begini, dalam keterbukaan informasi ini orang bisa saja membuat konten tanpa perlu ada izin untuk membuat konten. Karena semua orang berhak membuat konten, boleh membuat konten. Ya saya tidak tahu ya, tidak seudon, tapi akhirnya banyak informasi yang terdistorsi. Nah, jadi makanya saya mengajak kepada teman-teman, kalau membaca sebuah berita, cek kebenaran dari berita tersebut. Cek Cek and faktanya, recheck. jangan asal baca, jangan asal klik linknya doang tapi isinya nggak dibaca. Betul. Satu lagi nih Bu yang rame nih warganet lihat Apa ya, tuh? pesangon dihapus. Ini orang-orang yang mau pensiun was-was nih Bu kalau ini nih, pesangon dihapus katanya Bu. Sangat tidak benar. Tidak benar. Pesangon masih diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi Justru yang ada adalah kita ingin memastikan bahwa hak itu diterima oleh pekerja yang mengalami PHK. Kalau dulu mungkin ketentuannya itu tinggi, tapi bisa dilihat data bahwa mereka tidak menerima haknya sebagaimana ketentuan. tidak terjamin Nah, menerima. sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kita ingin memastikan bahwa hak buruh yang mengalami PHK itu ada kepastian haknya diterima. Tapi nilainya kan Kenapa? kecil Bu. Nilainya kecil, jangan dilihat nilainya itu. Mungkin berkurang, tapi nilai atau manfaatnya sungguh sangat luar biasa. Di samping dapat pesangon dari perusahaan, pekerja yang mengalami PHK dia mendapatkan yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan baru nih ya. Jaminan yang baru yang tidak diatur di Undang-Undang 13/2003. Apa isi dari jaminan kehilangan pekerjaan itu? Mereka berhak mendapatkan cash benefit. Kemudian yang kedua berhak mendapatkan vocational training. Kemudian yang ketiga berhak mendapatkan akses penempatan. Orang kalau di PHK yang dicari apa Mbak? Dia
punya bekal untuk mencari pekerjaan baru, dia punya sangu untuk dia dan keluarganya. Punya skill. Nah, yang kedua kalau di PHK maka kalau dia ingin bekerja baru tapi ternyata kompetensinya berbeda, nyari di mana? Maka pemerintah memberikan kesempatan vocational training. Jadi apakah itu untuk skillingnya dia atau untuk upskilling atau mungkin saya mau pekerjaan yang berbeda, saya ada reskilling, terserah dia mau upskilling, reskilling atau cukup skilling saja, itu ada. Kemudian yang ketiga, dia mendapatkan akses penempatan. Jadi pemerintah akan membangun pasar kerja yang terbuka sehingga orang kalau kehilangan pekerjaan dia dengan mudah mendapatkan akses penempatan. Sekarang ini pemerintah kita punya Sisnaker, di situ setiap hari kita membuka lowongan kerja dari berbagai perusahaan di Indonesia. Bu, ini saya potong Bu ya. Ini kalau kedengarannya mungkin warganet juga setuju nih. Apa yang disampaikan Ibu Menteri ini kan semua sangat ideal, semuanya indah. Tapi faktanya Bu, kemarin-kemarin juga banyak mungkin kasus-kasus yang di PHK sepihak, pihak perusahaan nggak memberikan hak-haknya. Apa jaminannya yang disampaikan tadi itu akan dilakukan oleh pihak perusahaan? Ini kan kalau dilihat ada undang-undangnya ya sesuai dengan kesepakatan kerja bersama, sesuai dengan kerjasama antara pihak satu, pemberi kerja dan penerima manfaat kerja. Yang kan banyak hak juga tuh. Ketentuan sanksi itu dihilangkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Jadi konsekuensi jika ada yang tidak memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka dia tetap mendapatkan ada sanksinya dan itu tetap diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Si perusahaan yang bandel nggak menjalankan tanggung jawabnya juga. Ya, dia ada tentu ada dia melanggar apa, hukumannya apa, tentu berbeda-beda ya, klasifikasinya berbeda-beda. Tapi yang saya mau katakan bahwa sanksi itu tetap diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Adalah hoax kalau mengatakan bahwa sanksi itu dihilangkan. Jadi nggak perlu khawatir nih kalau ternyata. Jadi seolah-olah sekarang kayak gini Bu, kalau gambarannya nih lagi-lagi saya mau nunjukin ke Ibu nih, gambarannya itu sekarang begini nih Bu. Ini payung Omnibus Law itu memayungi penguasa dan pengusaha, maksudnya pengusaha. Sementara si buruh-buruhnya kehujanan tuh bagian kuenya. Itu tergambar sekarang nih Bu, gimana Ibu? Itu lagi-lagi hoax. Jadi undang-undang ini kan justru ingin memberikan kepastian perlindungan dan jaminan kesejahteraan. Yang kita pikirkan sekarang adalah pekerja yang masih eksis, yang sekarang eksis bekerja, mereka mendapatkan perlindungan, kepastian perlindungan. Tadi pekerja kontrak ada kompensasinya, dia juga harus mendapatkan perlindungan sosialnya sama dengan pekerja pekerja tetap. Kemudian yang tadi kehilangan pekerjaan atau yang di PHK dia dapat jaminan kehilangan pekerjaan. Itu kan bentuk-bentuk kepastian perlindungan yang diatur lebih baik lagi di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, kita juga harus memikirkan angkatan kerja baru yang setiap tahun 2,5 sampai 3 juta. Pengangguran kita yang 7 juta. Akibat pandemi COVID-19 ini juga pengangguran kita menjadi tinggi. Ini yang juga harus kita pikirkan. Apa harapannya memang katanya kan ini untuk investasi agar lebih mudah masuk, para investor juga lebih mudah dengan ini. Itu yang membuat kesannya pro pengusaha. Itu yang pekerja. Tadi saya sudah katakan, memang ini berharap kemudahan investasi dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit, dengan aturan yang tidak berbelit-belit juga, yang tumpang tindih. Itu maksudnya agar investasinya dengan mudah masuk sehingga menciptakan lapangan kerja. Tapi ingat, di Undang-Undang Cipta Kerja itu di state apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam memberikan perlindungan dan kepastian kesejahteraan. Jadi yang bekerja ini, yang sekarang eksis bekerja, dia ada kepastian perlindungan, tapi juga kesempatan kerja baru bisa diciptakan. Jadi menurut saya sih keseimbangannya dijaga dengan baik di undang-undang ini. Ibu kalau ngomong tadi jangan sampai tumpang tindih, banyak yang bilang nih, kalau saya dengar juga pengamat ngomong, ini justru malah tumpang tindih, sudah diatur di undang-undang pekerjaan, diatur juga di Omnibus Law. Ini Mbak. Jadi yang diatur ulang itu berarti sudah hilang di Undang-Undang 13. Nah, kalau tidak diatur ulang atau dihapus, maka ini tetap eksis undang-undang ini. Jadi memang kalau membaca undang-undang ini mesti dengan tenang,
Jangan Jadi, emosi. jangan dulu emosi, ya. Nah, gitu. tapi pertanyaannya gini Bu, yang buat curiga, Iya. buat publik curiga. Pertama, kenapa pembahasannya memang udah lama pembahasannya karena ini tercetuskan dari 2019 oleh Pak Jokowi yang menciptakan ini. Tapi kemarin minggu lalu mungkin Ibu kan ada tuh Sabtu malam, malam-malam kok dibahas. Ini DPR rajin banget ini sampai malam minggu kerja. Satu. Saya ini apresiasi ke DPR. Saya kan lama juga di DPR. Jadi selama saya di DPR itu panja itu biasanya tertutup. Jadi kalau raker itu terbuka, tapi kalau panja tertutup. Ini Omnibus Law ini, Cipta Kerja ini, RUU Cipta Kerja ini semuanya terbuka, panja terbuka. Jadi publik itu bisa mengakses dengan mudah melalui TV parlemen, melalui kanal-kanal medsos. Itu luar biasa. Jadi sebenarnya Mbak, kalau dibilang terburu-buru Iya, terburu-buru dan itu sebenarnya pesan masanya rahasia. panjang dan rahasia di mana rahasia? Weekend malam-malam orang rahasia. saat lagi Pembahasan nggak itu gitu. ada satu hari itu pindah karena DPR sedang ada pemadaman listrik. Itu pun itu terbuka, pindah ke hotel tapi tetap terbuka. Bisa diakses. Wong saya kan itu yang ikut rapat kan eselon 1. Saya nggak ikut tapi saya bisa mengikuti pembahasan lewat YouTube, online. Nggak ada yang ditutupi. Nah, kenapa Sabtu? Mereka ini Sabtu Minggu juga sepanjang yang saya tahu juga rapat, memanfaatkan Sabtu Minggu untuk rapat. Jadi kalau kemudian Sabtu kemarin rapat, ya Sabtu yang sebelumnya juga rapat. Jarang-jarang gitu loh DPR Sabtu malam. Mak, saya lama loh DPR biasa tuh Sabtu Minggu rapat biasa. Memang nggak tahu nih DPR tuh nggak bekerja keras bisa belani DPR nih. DPR serius itu kalau bahas undang-undang. Saya pernah juga jadi pimpinan balik. Biasa tuh Mbak rapat Sabtu Minggu. Jadi weekend gitu. Tudingan-tudingan seperti itu nggak benar Iyalah, ya. Ada lagi coba tudingan yang tidak. rame viral sekarang. Oh, anggota DPR itu ternyata bukan 500 sekian ya, cuma 105 karena yang hadir saat kemarin. Ya karena sekarang kondisinya Jaga jarak. jaga ya. jarak. Yang virtual banyak juga yang hadir. Ya, Total berapa sih anggota? Tanya DPR kok tanya ke aku sih. Ada juga di situ. Betul-betul memenuhi quorum ya artinya. Nah, itu kan kondisinya COVID sekarang. Semua orang tahu lah physical distancing. Oke, jadi memutuskan tuh yang itu hoax sebenarnya gitu. nggak hanya omnibus loh, rapat-rapat saya kan juga diundang rapat-rapat itu. Yang ikut di ruangan itu 25% kalau nggak salah ya. Selebihnya ikut secara virtual. Dan itu artinya saya mau katakan tidak hanya ketika membahas omnibus law saja, saya berapa kali rapat itu memang kita yang ngikutin itu virtual. kan. Namanya juga mau konfirmasi kan, Bu, dibandingkan jadi hoax. Oke, Terakhir Bu, makasih ya. sedikit aja. Apa nih? Kalau memang niatan pemerintah bagus, semuanya diatur untuk kedua belah pihak, pengusaha dan juga buruh, kenapa sekarang ini kok ya penolakannya luar biasa? Memang nanya ke buruh ya Bu ya. Tapi melihat ini terus, mereka mau kerja dan rencananya akan beberapa hari, bagaimana pemerintah melihat ini, menanggapinya gimana? Satu, yang pertama mesti teman-teman harus baca dengan baik Undang-Undang Cipta Kerja. Ini adalah pembahasan yang panjang. Sebelum masuk ke DPR, kami menggunakan forum tripartit nasional untuk mereview kembali draft yang pertama kami serahkan DPR. Kami terbuka menyampaikan ini. Menyampaikan ini. Saya mengajak pengusaha bekerja untuk mereview kembali, melihat kembali draft RUU yang kita sampaikan. Nah, dari pandangan hasil tripartit inilah yang kemudian kami akhirnya merevisi usulan yang pertama tadi. Kalau dilihat dari revisi itu, sesungguhnya kami telah mengakomodasi apa yang menjadi aspirasinya teman-teman. Artinya semua sudah diakomodir. Artinya ayo dong dilihat dengan Pertanyaannya tenang. kenapa masih demo juga ya? Nah, semua ayo dong dengan tenang, bisa jadi. Saya kemarin sempat ketemu sama teman-teman dia bekerja. Saya datang ke rumahnya karena saya ngecek dia adalah penerima program subsidi upah. Saya ingin ngecek penerima subsidi upah. Saya tanya, tadi demo kenapa? Solidaritas Bu, itu yang pertama. Terus emangnya apa isunya? Ini begini ini. Ya Bu, berarti selama ini saya menerima hoax doang Bu. Saya jelaskan begini. Jadi saya berharap melalui TV One yang sesungguhnya di draft RUU ini bisa disampaikan kepada publik. Dan saya mengajak kepada teman-teman pekerja
Indonesia. Ayo kita lihat kembali. Jika kemudian kami sudah berusaha mengakomodasi sedemikian rupa, jika memang masih ada yang belum ada ruang lagi, kita akan menyusun peraturan pemerintah. Saya mengundang kembali pimpinan konfederasi untuk menyempurnakan ya, mengisi kembali komitmen perlindungan yang sudah diatur di undang-undang untuk dijabarkan secara teknis di peraturan pemerintah. Artinya pemerintah menjamin ini tidak hanya berpihak kepada pengusaha aja Bu ya, juga melindungi Pasti pekerja ya. Jadi keberlangsungan usaha dijaga, perlindungan kepada pekerja itu tetap diberikan secara lebih maksimal. Oke, mudah-mudahan apa yang dikatakan Bu Menteri benar-benar implementasi di lapangan seperti itu. Jadi bukan dari segi idealnya aja ya Bu ya. Oke. Loh, kalau membuat aturan harus secara ideal. Ideal iya. Tapi setelah itu benar harus dibawa dijaga juga. implementasinya. Nah, itu yang paling penting, Bu. Fungsi pengawasan juga harus jalan. Nah, itu dijamin ya Bu ya. Ketika ada perusahaan atau pengusaha yang nakal, Iya, regulasinya pemerintah diatur. Regulasinya diatur. Oke. Kemudian pengawasan harus jalan. Bagaimana undang-undang itu bisa diimplementasikan. Oke. Ya, baik Ibu, terima kasih waktunya. Sama-sama, Sehat sama-sama. selalu. Terima kasih sudah memberikan informasi dan penjelasan. Mudah-mudahan warganet yang selama ini sering membaca online apapun informasi yang diterima disaring, jangan sampai disinformasi, jangan sampai terima berita bohong atau hoax gitu ya. Bu? Iya, betul. Oke, makasih Bu. Ya, sehat Sehat selalu selalu. ya Bu ya. Sama-sama. Terima kasih. Salam sehat. Ya, sampai jumpa.